Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Haris Supratman selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat kepada Bapak Nur Salim MAG selaku DPA PAIC, yang terhormat kepada Bapak Haji Hanifuddin selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pendidikan. Sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Yang kedua ada pendidikan Islam itu sendiri. Menurut Dr. Ahmad Tafsir adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal dengan ajaran Islam. Keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkalam dalam rangka membantu manusia yang beribadah muslim yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Tujuan pendidikan untuk membentuk manusia berbadan muslim serta berdasarkan ajaran agama Islam. Peserta didik anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jenjang, jalur, dan jenis pendidikan lainnya. Terdapat beberapa jenis pendidikan dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas di sekolah saja. Guru sebagai pendidik di sekolah, orang tua sebagai pendidik di keluarga, pemimpin masyarakat baik formal atau non formal sebagai pendidik dalam masyarakat. Alat pendidik maupun unsur penting dalam pendidikan karena tanpa alat tidak akan terjadi sentuhan pendidikan. Lingkungan yang melingkupi proses terjadinya pendidikan. Lingkungan pendidik melingkupi lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Beberapa lembaga yang menggunakan sistem pendidikan Islam adalah antara lain sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah penguasaan guru. Saat ini untuk sekolah berubah artinya menjadi sebagian atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah menitik beratkan kepada pendidik formal di sekolah prosedur lebih dalam. Sedemikian rupa ada guru, siswa, jadwal pelajarannya berpedoman pada kurikulum, waktu belajar, serta dilengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya ada suatu lembaga yang menjadikan ilmu keislaman ditinjau dari segi tingkatannya. Pesantren suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seseorang pendidik yang biasa disebut kiai yang mengajar dan mendidik para santri atau peserta didik dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan proses pendidikan tersebut serta asrama sebagai tempat tinggal para santri. Sistem yang ditampilkan di pondok pesantren mempunyai keunikan dibanding dengan sistem yang ada di lembaga pendidikan umum. Di antaranya yang pertama, kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama dalam mengatasi problem mereka sendiri. Para santri tidak mendapatkan ijazah karena sebagai pesantren tidak mengeluarkan ijazah, sedangkan santri dengan ketulusan hatinya hal itu memang tujuan mereka untuk mencari keridhaan Allah. Namun sedikit pesantren modern yang menggunakan rapot ijazah itu merupakan pesantren modern. Mengutamakan kesadaran kebersamaan dalam kesehariannya. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang dapat menghasilkan keterampilan 4C: communication, collaboration, critical thinking, creative
VT adalah keterampilan bagaimana kita menyampaikan sebuah ide disampaikan secara individu ataupun kelompok maupun berkomunikasi. Ini sangat penting selagi bagian keterampilan abad ke-21 ini. Kemampuan berkolaborasi bukan hanya sekedar bekerja sama, tapi lebih dari itu bagaimana bekerja sama ini melalui tanggung jawab yang cukup baik, di mana anggota memiliki tanggung jawab sama dalam mencapai sebuah tujuan. Keterampilan berpikir kritis sebagai sosok individu yang berkualitas. Tentunya kamu diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, memberikan ide yang akurat dalam mengatasi sebuah masalah. Di abad 21 ini persaingan akan semakin luar biasa tentang seseorang yang kreatif akan mampu menghasilkan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.